cerdas, selamat datang di podcast Sobat Pintar. Nah, kali ini kita itu bakal bahas topik yang seru banget loh. Judulnya itu AI tidak selalu benar. Yuk, belajar verifikasi. Sekarang kan banyak banget ya yang pakai AI untuk bantu belajar, kerjain tugas, bahkan tuh cari jawaban yang gampang, yang instan tuh. Tapi, apakah hasilnya selalu benar? Nah, hari ini kita akan bahas bersama dua narasumber keren. Hai Wulan dan Boy. Hai Halo. Julia. Hai juga pendengar semuanya. Seneng banget bisa gabung di sini. Halo semua, aku Boy. Aku juga agak sabar buat ngobrolin topik ini. Soalnya ini penting banget buat kita yang sering banget pakai AI. Nah, sebelum masuk ke contoh kasus, mungkin Wulan bisa kasih jelasin dulu nih ya, apa sih sebenarnya AI itu? Boleh. AI atau Artificial Intelligence adalah sistem komputer yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Contoh utamanya itu atau yang sering kalian pakai kayak ChatGPT atau asisten digital yang bisa bantu kita menjawab pertanyaan. Tapi yang perlu diingat, AI belajar dari data yang sudah ada. Jadi kalau datanya salah, ya hasilnya juga bisa salah. Nah, iya betul banget nih kata Wulan. Kadang AI bisa ngasih jawaban yang terdengar meyakinkan banget, padahal salah. Misalnya kalau kita nanya soal sejarah atau rumus matematika, AI bisa keliru sedikit, tapi tetap terdengar pasti. Wah, di sini ya pentingnya kita sebagai pengguna harus pintar-pintar memverifikasi ya. Betul banget, jangan langsung percaya ya. Segmen 2. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nyata ya, biar pendengar tuh lebih paham. Boy, kamu pernah nggak ngalamin kasus AI yang ngasih jawaban salah? Pernah banget. Waktu itu aku pakai AI buat bantu ngerjain tugas bahasa Indonesia tentang teks anekdot. AI-nya ngasih contoh, tapi ternyata strukturnya salah bagian krisis dan reaksinya kebalik. Dan aku baru sadar setelah guru ngasih komentar di tugas itu. Coba dicek lagi strukturnya ya. Dari situ aku sadar walau AI bisa bantu, tapi tetap harus kita baca ulang dan pastikan kebenarannya. Aku juga pernah nih, aku pakai AI buat nyari ringkasan pelajaran sejarah. Jawabannya bagus sih, tapi setelah aku bandingkan dengan buku, ternyata ada tahun peristiwa yang salah. Kalau aku langsung percaya, bisa-bisa nilaiku turun. Jadi sekarang aku biasain bandingin dulu jawaban AI sama sumber lain seperti buku atau situs resmi. Wah, dua-duanya tuh contoh yang pas banget ya. Jadi ternyata AI tuh bisa bantu, tapi kita harus cek dulu kebenarannya. Segmen 3. Nah, kalau begitu, gimana sih cara yang tepat buat verifikasi informasi dari AI? Aku mau Wulan sama Boy deh yang kasih tipsnya. Tentu nih, yang pertama, bandingkan jawaban AI dengan buku teks atau sumber yang kalian percaya. Kedua, lihat tanggal atau konteks informasinya. Karena AI bisa aja pakai data lama. Ketiga, tanya ke guru atau teman kalau masih ragu. Aku tambahin sedikit ya. Bisa juga cek di situs resmi kayak Kemendikbud.go.id buat materi pelajaran atau sumber jurnal buat data ilmiah. Jadi nggak asal percaya deh. Nah, keren banget. Jadi intinya AI itu alat bantu, tapi bukan pengganti pikiran kita ya. Penutup. Baiklah, sebelum kita tutup, aku rangkum sedikit. Hari ini kita tuh nggak belajar bahwa AI memang canggih, tapi nggak selalu benar. Kita sebagai pengguna harus tetap kritis dan rajin memverifikasi informasi. Jadi jangan asal copy paste dari AI ya, tapi pahami dulu dan cek sumber lain. Setuju banget nih, gunakan AI dengan bijak. Jangan bergantung sepenuhnya ya. Dan ingat juga kemampuan berpikir kritis itu tetap hal yang utama, yang nggak bisa digantikan oleh teknologi. Keren banget. Terima kasih buat Wulan dan Boy atas obrolan serunya ya. Dan terima kasih juga udah mau datang di podcast Sobat Pintar. Dan untuk pendengar semua, semoga podcast ini bisa bikin kalian lebih bijak dalam menggunakan AI. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa verifikasi.